Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan terkait dengan bab 3. Jadi di buku kalian semua bab 3 itu tentang bentuk surat perpajakan. Nah, ini adalah pertemuan keempat kita ya. Nanti karena di sini bentuk surat perpajakan itu banyak, Ibu akan membaginya ke dalam beberapa pertemuan. Untuk pertemuan keempat, yaitu mengenai SPT dan SSP ya Nak ya. Nah, jadi nanti yang dibahas sama Ibu hanya sampai dengan SSP saja di pertemuan keempat. Nanti selebihnya ada di pertemuan kelima ya. Oke, apa sih itu SPT? Ini juga sebenarnya banyak juga ada di beberapa buku dan juga ada di website-website atau blog seseorang gitu ya yang ada di Google. Banyak banget pengertiannya. Cuman kalau misalkan lebih singkatnya ya, SPT itu adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan terkait dengan perhitungan pajak, pembayaran pajak, objek pajak yang dimiliki ya atau mungkin yang bukan objek pajak dan atau harta serta kewajiban yang ada di dalam situ. Ya, menurut ketentuan perundang-undangan pajak. Nah, kalau kita lihat di sini SPT yaitu surat ya Nak ya. Nah, kalau misalkan ada harta kalian sebagai orang yang memiliki wajib pajak gitu. Terus juga penghasilannya kalian per tahunnya berapa, itu semua tertera di dalam SPT. Dan itu untuk kita laporkan nantinya ya. Nanti kita laporkan SPT kepada nanti pihak yang berkewajiban, yaitu seperti KPP gitu ya, kantor pelayanan pajak. Nah, itu harus dilakukan setiap tahun tuh Nak, kalau kayak gitu. Ya, jadi setiap tahun kita melaporkan SPT kita gitu. Nah, kemudian fungsi SPT ini bagi orang yang wajib pajak gitu ya, di dalam PPH, wajib pajak penghasilan, yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Dan juga untuk melaporkan apa saja, pembayarannya, kemudian pelunasan pajaknya tentu ya, telah dilaksanakan sendiri atau mungkin dilakukan pemotongan oleh pihak lain. Seperti misalkan kalau kita kerja di perusahaan gitu ya, otomatis udah ditanganin sama perusahaan untuk pembayaran pajak dan sebagainya. Jadi yang udah diberikan kita udah termasuk PPH itu penghasilan kita. Nah, kemudian ada penghasilan yang merupakan objek pajak di dalamnya, kita harus melaporkan itu semua. Jadi kita harus jujur nih di sini. Berapa sih penghasilan kita gitu ya? Kalau per bulannya berapa, berarti per tahun berapa. Nah, itu harus jujur. Kemudian harta dan kewajiban juga jujur ya di dalamnya karena harus dilaporkan. Nah, pembayaran dari pemotong atau pemungut pajak tentang pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, tentunya nanti dengan kita mengetahui harta dan kewajiban kita, maka dari itu kita jadi tahu besarnya pajak terutang kita itu berapa. Nah, itu yang harus dibayar oleh diri kita. Kalau misalkan kita tidak membayarnya, ya mungkin nanti akan ada sanksi berikutnya gitu. Kalau yang tadi kan untuk wajib pajak PPH. Nah, kalau yang ini untuk pengusaha yang kena pajak. Ya, untuk pengusaha yang kena pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang apa saja, pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, terus juga ada
pembayaran atau pelunasan dalam 1 tahun pajak tersebut ya. Nah, itu untuk bagi para pengusaha yang dikenakan pajak. Nah, kalau misalkan untuk pemotong ya sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong oleh dia. Siapa sih pemotongnya? Ya orang-orang yang bekerja nanti di KPP gitu ya. Nah, mereka juga bertanggung jawab atas hal itu. Apa itu SSP? Nah, SSP sama SPT itu berbeda. Kalau SSP itu bukti pembayarannya. Bukti pembayaran atau penyetoran pajaknya ya yang telah dilakukan. Kalau tadi kan baru tahap pelaporan terhadap harta dan kewajibannya kita, gitu, penghasilannya kita. Tapi kalau SSP, bukti pembayaran kita atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Dengan menggunakan apa? Ada formulirnya, nanti Ibu kasih tahu ya. Nanti ada formulirnya, itu harus segera diisi. Nah, atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, yaitu di KPP. Kemudian fungsi SSP sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan ya. Nanti itu sebagai bukti pembayaran kita, pembayaran pajak kita. Kalau misalkan sudah dapat validasinya, nah itu sebagai bukti kita juga karena kita telah membayar. Nah, kalau untuk SKP, apa sih SKP? Nanti kan ada juga SKP. Nah, untuk lebih detailnya SKP, Ibu agak iniin dulu di pertemuan ke-5 ya, agak mundur. Cuman kita harus tahu aja apa itu SKP. Nanti untuk detailnya akan ada di pertemuan selanjutnya. Karena SKP itu banyak banget macam-macamnya. Nah, SKP itu adalah surat keterangan yang meliputi surat ketetapan pajak yang kalau ada kurang bayar gitu ya, atau mungkin ada yang kurang bayar tambahan, atau mungkin pajaknya nihil. Nah, ada juga yang mungkin ketetapan pajak yang lebih bayar. Nah, ini tentang si SKP. Kalau misalkan fungsinya, nah yang pertama yaitu sebagai sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata. Nah, kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban material dalam memenuhi ketentuan perpajakan, sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan, ya, sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak jika memang kurang, gitu ya. Kemudian sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak jika pajaknya kelebihan dalam pembayaran. Misalkan harusnya pajaknya 4.500.000 ya. Dia bayarnya misalkan 8 juta, berarti kan harus ada pengembalian. Nah, kemudian sarana untuk memberitahukan jumlah objek pajak yang terutang, apa pajak yang terutangnya itu berapa. Nah, itulah fungsi dari si SKP atau surat ketetapan pajak. Oke, kenapa sih ada terjadi penerbitan SKP yang kurang bayar? SKP kurang bayar itu kenapa ada? Nah, penerbitan suatu SKP hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan karena ketidakbenaran dalam kita mengisi, ya. Mengisi apa? Mengisi surat pemberitahuan. Ketika kita mengisi surat pemberitahuan, bisa saja ada yang tidak benar dari nominal yang kita isi. Gitu. Nah, atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh si wajib pajak. Maka dari itu, misalkan harusnya penghasilannya 10 juta, tapi yang dia laporkan hanya misalkan 2 juta. Lah kalau 2 juta kan itu wajib pajak nihil. Sementara ternyata penghasilannya 10 juta. Otomatis kalau penghasilan 10 juta, dia harus wajib untuk membayar pajak. Nah, nanti akan terbit nih surat ketetapan pajak yang kurang bayar. Karena seharusnya mungkin dia adalah orang yang wajib pajak. Nah, karena dia melaporkan hanya 2 juta aja, jadi pajaknya kan pasti nihil kan, gitu. Atau pajaknya tidak ada, gitu. Nah, itulah yang harus diterbitkan SKP kurang bayar, karena dia kurang. Atau mungkin kalau itu kan drastis banget, dari 2 juta ke 10 juta, bisa aja cuma selisih 2 juta, ya.
ada ketidakbenaran pada saat dia menginput data, atau mungkin ada juga ya yang mungkin selisihnya 2 juta seperti tadi Ibu bilang. Kalau misalkan apa yang dia tulis itu ternyata nominalnya salah, otomatis itu harus diperbaiki. Nah, jadi mengapa SKP ini terbit, yaitu karena mungkin ada beberapa pengisian yang salah atau tidak benar gitu ya. Makanya segala sesuatunya ketika kita mengisi SPT dan SSP itu harus benar-benar disesuaikan dengan emang kondisinya kita pada saat itu. Kita penghasilannya berapa? Ini jujur aja. Oke, untuk yang SPT ya, Ibu akan bahas ya. Bentuk SPT itu ada yang bentuknya kertas gitu ya. Ya seperti kertas aja, formulir kertas yang kita bisa isi dengan menggunakan pulpen atau lewat internet gitu, ISPT. Kita bisa buka websitenya Kementerian yang Direktorat Jenderal Pajak gitu ya. Nah, di DJP itu. Atau mungkin kalau misalkan memang kalian tidak memahami bagaimana pengisian SPT di website, bisa langsung ke KPP aja, tinggal mengisi formulir kertasnya aja gitu ya. Biasanya kalau misalkan lagi pandemi kayak gini, semua diarahin sih ke ISPT gitu. Jadi nggak perlu ke KPP, kalian tinggal buka aja websitenya. Kemudian untuk yang jenis-jenis formulirnya, ya jadi ini untuk surat pemberitahuannya ini ada surat pemberitahuan tahunan dan masa. Nah, untuk jenis-jenisnya memang banyak banget ya. Ada yang di sini dikatakan ada yang bukti potong ya. Yang ini A1 ini khusus untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan swasta. Kalau yang ini untuk yang karyawan yang sebagai PNS gitu. Nah, kemudian selain formulir bukti potong, kita juga mengenal ya 3 jenis formulir SPT yang untuk PPh orang pribadi, yaitu formulir 1770 yang ditujukan bagi wajib pajak yang bekerja tanpa ikatan kerja tertentu, kalau nggak ada ikatan kerja tertentu. Kemudian yang SS ini yang ditunjukkan untuk perseorangan atau pribadi dengan jumlah penghasilan yang mungkin kurang dari atau sama dengan 60 juta setahun. Ya, ini untuk yang 60 juta setahun. Dan hanya bekerja pada satu perusahaan aja. Serta formulir yang S, 1770, S untuk wajib pajak pribadi dengan penghasilan tahunan mungkin lebih dari 60 juta. Jadi ada berbagai jenis ya formulir-formulir yang ada gitu. Oke, untuk SPT itu dilaporkan menggunakan formulir tertentu ya, yang tadi udah Ibu bilang, tergantung dari jenis pajak yang akan kita laporin. Nah, untuk setiap jenis laporan memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda ya, dan waktu pembayaran juga pelaporannya yang berbeda. Jika SPT tidak dilaporin pada waktunya, maka nanti akan ada pengenaan sanksi atau hukuman, ya mungkin denda gitu ya. Nah, ini 100.000 untuk SPT tahunan bagi wajib pajak pribadi, 1 juta untuk SPT tahunan bagi pengusaha yang kena pajak, 500.000 untuk SPT masa PPN, dan untuk SPT masa lainnya 100.000. Sama seperti kita melaporkan pajak ya, membayar pajak juga merupakan kewajiban pasti ya. Nah, jika Anda tidak membayar pajak tepat waktu, nanti akan ada sanksi ya. Nanti sanksinya yang seperti kemarin kita udah tahu, yang udah Ibu kasih tahu ada denda segala macam, ya itu termasuknya. Nah, kemudian kalau untuk ISPT gitu ya. ISPT ini surat pemberitaan pajak yang wajib diisi nanti ada dengan menggunakan bahasa Indonesia ya, oleh wajib pajak, bisa dengan huruf Latin dengan
satuan mata uang rupiah tentunya, wajib menandatanganinya sebelum diberikan ke kantor pelayanan pajak KPP yang terdaftar. Nah, saat ini Anda dapat mengisi SPT secara online yang kita sebut dengan ISPT. Kita laporin pajak kita, dapat dilakukan baik secara manual maupun secara elektronik jadinya ya. Nah, tapi kalau secara manual umumnya memang memakan waktu lebih lama lah pasti ya ketimbang yang elektronik. Kalau elektronik ya kita klik pelaporan ISPT hari itu, pajak online ya udah terkirim hari itu kan gitu. Ya, dengan online pajak Anda mampu melakukan persiapan pelaporan pajak dari hitungnya, setornya, dan laporan dengan menggunakan suatu sistem pelaporan pajak yang terintegrasi. Anda tidak perlu mendownload atau melakukan instalasi, tapi tinggal kita cukup registrasi, ya, Anda dapat mengakses sistem online pajak. Nah, ini contohnya nanti kalau tinggal diklik aja, kita bisa langsung lihat websitenya. Nah, ini contoh fitur-fitur yang ada di onlinepajak.com ya. Di sini macam-macam. Di sini ya. Ini contoh aja. Ada bagaimana itu membuat invoice ya. Terus hitung, setor dan lapor PPN, PPH. Nah, ini semuanya ada di dalam fitur aplikasi online pajak gitu. Nah, ini e-filing, SPT. Nah, ini SPT tahun pribadi. Kalau ini yang badan, ini yang pribadi. Tinggal diklik aja gitu. Ya, cara-caranya nanti semua ada dijelaskan juga di websitenya. Nanti tinggal kita mengikuti alurnya aja gitu. Biasanya ibu juga secara online kayak gini, kalau kita apalagi kita udah misalkan udah mendapatkan EVIN gitu ya, EVIN itu nanti kita registrasi terus nanti kita dapat EVIN. Registrasinya waktu itu sih ibu di KPP-nya ya, terus baru nanti dapat EVIN gitu. Baru nanti kita bisa melaporkan SPT kita lewat online. Ini contohnya. Buat SPT tahunan badan ya, Anda dengan cepat dan mudah melalui online pajak, tinggal kita klik gitu kan. Mulai sekarang login dulu jangan lupa, seperti itu. Ya, nanti kita masukin berapa ini kita nanti kalau misalkan sudah masuk login, tentunya kita bisa melaporkan berapa harta kita, penghasilan kita kayak gitu. Oke, surat pemberitahuan SPT ya, pasal 1 dari 10, 11, 12 Undang-Undang KUP. SPT itu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk kita melaporkan, ya, melaporkan, menghitung dan membayar pajak, objek pajaknya berapa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk yang suatu masa pajak kita bisa katakan yaitu SPT masa, dan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak yaitu SPT tahunan. Nah, ini tadi ya terkait dengan SPT rinciannya lah, nama-nama formnya itu untuk apa saja. Ini SPT pajak yang 1771 formnya ya untuk SPT tahunan gitu. Nah, ini keterangannya yang tadi. Jadi tentang SPT 1770 untuk wajib pajak badan, wajib pajak pribadi ya. Inilah ketentuan-ketentuannya. Nah, tidak melebihi 30 juta itu pakai menggunakan 170 SS. Nah, kalau untuk surat pemberitahuan masa ini ya ada di beberapa pasal ya, ada yang di pasal 21 sampai dengan di sini PPNBM gitu ya.
PPNBM, PPNBM itu beda ya dengan PPN. Kalau PPN kan pajak pertambahan nilai gitu ya, atas objek pajak atau barang yang kena pajak atau jasa yang kena pajak. Tapi kalau PPNBM pertambahan nilai khusus untuk barang-barang yang mewah-mewah. Ya kalau kamu punya barang-barang mewah gitu ya, atau membeli seperti punyanya artis-artis gitu ya, punya mobil-mobil mewah, punya ya yang tergolong ke dalam barang-barang mewah lah, itu tentunya juga ada PPNBM-nya. Itu kita lihat ya contohnya ya. Oke, contoh SPT tahunan dan SPT masa, bisa diklik ya. Kalau tidak bisa, kita lihat di ini saja, SPT masa dan tahunan. Nah ini, kalau ini yang A1 ya. Kalau di sini memang kurang jelas. Nah ini lampiran 1A SPT tahunan PPh pasal 21. Nah ini namanya siapa, ini pajak untuk badan ya, PT soalnya ini. Nah, berapa penghasilannya gitu. Semua perhitungan PPh 21-nya juga masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Cuman ya memang kalau kita lihat dari Windows Photo yang viewer kurang begitu jelas ya. Sepertinya harus di print. Kalau seperti ini memang agak kurang jelas. Nah, kalau yang ini untuk SPT masa, nah ini SPT masa tuh seperti ini. Pegawainya di dalam ada berapa, penghasilannya berapa, ya. Tuh, inilah contohnya. Oke. Kemudian kalau kita lihat di sini ada SSP juga ya. Terkait dengan SPSP. SSP itu kan tadi udah Ibu bilang bahwa SSP itu adalah bukti pembayarannya kita. Ya, kita telah menyetorkan pajaknya, terus kita telah melakukan pengisian segala macam. Nah, itu udah kita laporkan, kita sudah membayar. Nah, ternyata SSP itu juga ada jenisnya, ya. Nah, jenisnya apa saja? Kita akan lihat di sini. Ada yang surat setoran pajak standar. Ya, setoran pajak standar ini surat yang oleh wajib pajak digunakan atau berfungsi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerima pembayaran, ya, dan digunakan sebagai bukti pembayaran dengan bentuk, ukuran, dan isi sebagaimana yang ditetapin sama Direktorat Jenderal Pajak tentunya ya. Nah, si surat SSP standar yang pada standar umumnya dapat digunakan juga untuk pembayaran semua jenis pajak yang dibayarkan melalui kantor penerimaan pajak pembayaran yang belum terhubung secara online tetapi masih berhak menerima pembayaran pajak. Dan untuk penyetoran atau pemungutan pajak yang penghasilannya yaitu penghasilan pasal 22 bendaharawan atau PPN bendaharawan. Nah, si SSP ini terdiri dari dibikin jadi 4 rangkap ya. 4 rangkap, sebenarnya sih ada 5 gitu ya. Jadi plus 1 lah gitu, rangkap 5. Yang pertama itu untuk arsip wajib pajak, kedua untuk KPP ya. KPPN di sini, terus atau biasa disebut dengan KPP juga it's okay.
Terus untuk ke kantor pelayanan pajak, untuk arsip kantor penerimaan pembayaran, dan yang lembar kelimanya itu sebenarnya ada 5 ya, satunya lagi si wajib pajaknya gitu. Jadi untuk arsip wajib pajaknya. Nah, oke, ini untuk wajib pajaknya yang kelima. Kemudian untuk formulir SSP ini hanya dapat kita gunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu masa pajak aja atau 1 tahun pajak ya. Nah, atau surat tagihan pajak dengan menggunakan satu kode akun pajak. Jadi kalau misalkan dicampur-campur nggak bisa. Jadi harus hanya untuk memuat pajak, misalkan pajak penghasilan pasal berapa gitu. Nah, itu untuk memuat satu tahun pajak atau satu jenis pajak gitu. Wajib pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor, selain yang ditagih dengan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan si formulir surat setoran pabean, cukai, dan pajak atau namanya kita sebut dengan SSPCP. Nanti kita akan belajar juga tentang apa itu SSPCP. Nah, SSP khusus. Kalau yang SSP khusus ini ya bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kantor penerimaan pembayaran yang dicetak oleh kantor penerimaan pembayaran dengan menggunakan mesin transaksi ya, dan atau alat lainnya yang isinya sesuai dengan yang ditetapin oleh peraturan Direktur Jenderal Pajak dan mempunyai fungsi-fungsi yang sama dengan si SSP standar dalam administrasi perpajakan. Nah, si SSP khusus ini dicetak oleh kantor penerimaan pembayaran yang telah mengadakan kerjasama ya monitoring pelaporan pembayaran pajak MP3 dengan Direktorat Jenderal Pajak. Nah, SSP khusus juga dicetak ketika apa? Ketika yang pertama, pada saat transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebanyak 2 lembar yang berfungsi sama dengan lembar kedua dan lembar ketiga dari SSP standar. Yang kedua, terpisah sebanyak 1 lembar yang berfungsi sama dengan SPSP yang tadi standar tadi juga. Ya, nanti diterusin ke KPPN sebagai lampiran daftar nominatif penerimaan DNP gitu. Nah, untuk SSPCP, apa itu SSPCP? SSPCP itu surat setoran pajak cukai dan pajak dalam rangka impor ya. Jadi kalau terkait dengan impor-impor barang, ya ini suratnya itu di sini. Impor ekspor seperti itu ya. Nah, formulir ini digunakan oleh wajib pajak atau subjek pajak untuk melakukan penyetoran, pemungutan serta pajak-pajak dalam rangka impor seperti cukai, bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, PPNBM, pajak penghasilan untuk yang pasal 22 impor ya. Nah, ini surat atau formulirnya. Karena tentunya kalau di Indonesia itu beberapa barang itu memang banyak dari luar negara atau luar negeri. Ya. Bukan cuman kita mengimpor barang, tapi juga ada beberapa barang-barang dari Indonesia, bahan makanan atau apapun itu yang kita ekspor ke luar negeri. Nah. Kemudian ini contohnya tadi ya, ini si SSP tadi, NPWP-nya, nomornya masukkan, namanya siapa, alamatnya di mana. Nah, ini nanti untuk objek pajaknya, nomor objek pajaknya tentang apa. Nah, ini kode akun pajaknya biasanya kita bisa dapat dari KPP-nya. Pembayaran pajak tentang apa, pajak pasal berapa, masukkan gitu. Nah, kita mau bayar pajaknya yang di bulan apa, tahun pajaknya berapa, gitu ya. Jumlah perbayaran.
nanti baru tanda tanganin sama validasi di KPP. Dan kita sebagai wajib pajak atau yang penyetornya itu, nah penyetornya siapa, namanya juga dimasukkan ke dalam SPSP, jangan lupa tanda tangan. Untuk surat setoran pajak pabean ya, atau yang cukai gitu tadi, kalau kita ada kegiatan impor barang atau sebagainya ya, nah ini dimasukkan, dia termasuk kategori yang mana, akunnya, nah ini tinggal jumlah pembayarannya berapa. Ini contohnya gitu. Nah, ada juga kalau yang tadi kan SSPCP. Kalau yang ini SSCP. Surat setoran cukai atas barang kena cukai dalam PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. Nah, ini khusus untuk ini ya. Nah, surat setoran cukai atas barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri adalah surat setoran pajak yang digunakan oleh pengusaha untuk cukai atas barang kena cukai. Ya, dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri. SPC ini ya, SSCP. Nah, susah banget tuh. Dibuat jadi rangkap 6. Ya, dia dibuat rangkap 6 yang lembar pertama A itu untuk ke KPBC ya, melalui penyetornya. Kemudian lembar pertama yang B untuk penyetornya, lembar kedua A untuk KPBC melalui KPPN ya, kemudian untuk lembar 2B-nya untuk ke KPP dan KPPN. Jadi benar-benar untuk ke kantor pelayanan pajak ya kebanyakan ya. Kemudian lembar ketiga juga ke KPP melalui penyetornya. Lembar keempat itu untuk bank. Tuh. Nah, nanti terkait dengan SKP kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan yang kelima. Karena terkait SKP ini kebetulan nanti kita akan bahas tentang SKP KB. Nah, itu surat ketetapan pajak kurang yang bayar itu ya, kurang bayar tadi. Nanti sanksinya apa, kenapa sih bisa terbit SKP KB, itu di pertemuan selanjutnya. Terus nanti di pertemuan selanjutnya juga kita akan membahas tentang surat ketetapan pajak yang lebih bayar atau biasa disebut dengan SKPLB. Terus juga selanjutnya kita akan bahas tentang surat ketetapan pajak nihil ya, SKPN. Dan kalau ada yang kurang bayar tambahan, mungkin nanti kita juga akan bahas SKP KBT ya, itu untuk surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Emang kalau disingkat seperti itu agak susah menyebutkannya gitu ya. Tapi ya nanti kita belajar saja pelan-pelan, mudah-mudahan kita bisa mengenal semua jenis-jenis dari surat ketetapan pajak. Karena memang jenisnya itu banyak banget ya, makanya biar kalian gak pusing, Ibu bagi menjadi 2 pertemuan seperti ini gitu. Oke. Nah, ini pertemuan keempat sampai sini ya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti Ibu akan share materinya di Google Classroom kalian, termasuk kita upload di YouTube ya, link YouTube-nya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.